Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Nana juga dia naik taksi, dia juga akan menuju ke rumahnya Ciko. Lalu dia juga menelepon manajernya. Lalu manajernya juga sudah menerima telepon Nana. Dia juga ngomong kepada Nana, saya ngomong dulu sama bos saya, kata manajernya Ciko. Lalu manajernya Ciko juga dia ngomong kepada Ciko dan sudah ngomong kepada Ciko, dia juga nelpon lagi Nana. Ya, nanti saya share lokasinya, kata manajernya Ciko. Di sini juga Nana juga sangat senang dia akan ketemu sama Ciko untuk menanyakan masalah buku harian yang dibaca sama Ciko. Lalu di sisi lain lagi si Bro Kokro ini langsung dia juga masuk ke kantornya Dewa, dan di sini Dewa juga sangat marah tadinya. Tiba-tiba di sini juga si Bro Kokro ini juga dia mau mengompor-ngomporin Dewa supaya Dewa marah kepada Nana masalah buku harian yang dibaca oleh Ciko. Lalu di sini Dewa juga dia melihat dan mendengarkan buku harian yang lagi dibaca oleh Ciko. Lalu di sini si Bro Kokro juga terus-terusan dia mengomporin Dewa. Tapi Dewa di sini dia juga dalam batinnya, saya jangan kelihatan sama si Roni, saya marah kepada Nana. Dia juga langsung bangun dari duduknya, langsung mendekati si Bro Kokro ini. Lalu Dewa juga langsung memegang pundaknya si Bro Kokro ini. Tiba-tiba di sini Dewa juga langsung menghajar perutnya si Bro Kokro ini, si buaya leuweung. Di sini juga dia juga diusir oleh Dewa setelah dia memukulin si Bro Kokro ini. Lalu pas si Roni sudah pergi dari ruang kerjanya, dia juga sangat marah benar kepada Nana. Lain lagi di sisi lain di sini di rumahnya Ciko, di sini juga Nana juga masih ada di rumahnya Ciko, dan Ciko juga nanya kepada Nana, ada apa? Kan Nana kesini, kata Ciko kepada Nana. Pas Ciko nanya kayak gitu, Nana juga dia menceritakan semuanya tentang buku harian yang yang dibaca oleh dirinya. Dia juga mengatakan itu adalah cuplikan buku harian saya yang hilang, kata Nana. Di sini Ciko juga sangat kaget. Pas sudah kaget di sini dia juga sangat senang dan ngomong kepada Nana, berarti kan Nana yang telah menulis di buku harian itu? Iya, kata Nana. Singkat cerita di sini juga dia juga sudah ngomong panjang lebar dan dia juga tidak tahu siapa yang mengirimnya. Dia juga minta foto bareng sama Nana. Di sini Nana juga dasar Nana tidak punya pikiran, dia juga malah mau dia foto bersama-sama laki-laki lain. Gak tahu suaminya arogan dan marahan. Lalu pas sudah foto di sisi lain di rumahnya Buana, di sini Silvia dia yang lagi memegang HP, tiba-tiba dia melihat Nana yang lagi foto berduaan sama Ciko. Di sini Silvia juga saking keselnya dia langsung mengasih tahu kepada Dewa yang ada di kantor yang masih marah karena si Bro Kokro ini tadi baru pulang dari kantor. Singkat cerita, pas dia sudah menerima dari telepon dari Silvia, Dewa juga dia langsung mengambil napas supaya dia jangan marah, benar-benar marah kepada Nana. Lain lagi di sisi lain di sini di rumahnya Saskia, di sini Pasha juga datang membawa makanan untuk keluarganya Saskia, yaitu Amira, Saskia sama ibunya. Lalu singkat cerita di sini Amira juga dia mau mengasihkan makanan kepada Saskia, tapi Saskia tidak mau. Saya tidak mau dikasih makanan sama kamu. Untuk apakah saya dikasih makan sama kamu, sama orang yang telah menusuk dari belakang? Singkat cerita di sini juga Amira juga pamitan kepada Pasha sama ibunya, dia mau makan di belakang. Lalu di sini Pasha juga sangat panik, dia juga ngomong dalam hatinya, saya jadi bingung, saya harus memilih siapa ini, harus membela siapa, kata batinnya Pasha. Lalu Saskia juga dia pamitan, dia juga akan makan di kamar. Singkat cerita di sini juga yang makan di tengah rumah cuman Pasha sama ibu Saskia. Lain lagi di sisi lain di sini di acara ulang tahunnya Barani juga dia sudah dilaksanakan, dan Barani juga dia sangat senang, dia tidak sadar bahwa itu cuman jebakan si Alia Siatul untuk mempermalukan dirinya. Lalu kue ulang tahun juga datang, dan di sini terlihat Barani juga sudah ada di hadapannya kue ulang tahun, dan di sini terlihat Jihan juga memanggil Papa Jar sama Tante Merin untuk mendampingi Barani. Di sini juga Papa Jar juga sangat kaget dan Tante Merin juga sangat kaget. Singkat cerita Tante Merin sama Papa Jar juga dia langsung bangun dari duduknya, dan dia juga menghampiri Barani yang sudah ada di depan kue ulang tahun sama Tante Saras. Singkat cerita di sini juga
Ulang tahun Barani juga di sini tinggal potong kue, dan potong kue juga di sini ngomong jihan kepada seluruh tamu undangan. Kue yang pertama akan dikasihkan kepada orang yang tercinta yaitu Pak Fajar. Di sini juga Barani juga dia mengasihkan kue pertama kepada Pak Fajar sambil dia tersenyum. Pas dia mengasihkan kue itu, di sini juga terjadilah rencananya si Alia Syatil yang menjebak Barani. Barani juga sangat malu karena Pak Fajar sangat marah dan kaget karena masalah ini. Lalu di sisi lain di sini terlihat Ciko sama Nana yang lagi ngobrol, tiba-tiba manajernya datang bawa ada tamu yaitu laki-laki namanya Dewa. Singkat cerita di sini Nana juga ngomong itu suami saya. Singkat cerita Dewa juga disuruh masuk, dan Dewa juga dia mau mengajak pergi pulang kepada Nana. Dan di sini Nana juga dia ngomong kepada Ciko, dia mau ngomong dulu sama suami saya. Singkat cerita Nana juga dia menjelaskan, dan dia juga mengasih tahu bahwa ada yang mengirim buku harian kepada Ciko, tapi tidak tahu namanya. Ini buktinya Mas. Lalu di sini Pak Dewa juga melihat, dan dalam hatinya dia ngomong, benar apa yang dikatakan si Brokok ini. Di sini Dewa juga sangat marah dengan tulisan yang ada di buku hariannya Nana. Di sini Nana juga dia akan menjelaskan, tapi Dewa dia tidak mau, dan dia juga membawa pergi Nana dari rumahnya Ciko. Pas mau pergi, gak lama kemudian Ciko datang. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Ciko, dia pamitan, dia mau pulang, dan Nana sudah pamitan. Ciko juga ngomong kepada Nana, terima kasih ya kak, kata Ciko kepada Nana. Singkat cerita Nana juga langsung keluar dari rumahnya Ciko, tapi Ciko juga langsung mengikuti Nana. Pas Nana sudah di luar, sudah mendekati gerbang, Ciko juga memanggil Nana. Nana juga membalikkan badannya dan melihat Ciko memanggil dirinya, dia juga sangat kaget. Lalu Ciko juga ngomong lagi, pokoknya kan Nana harus datang lagi ke sini, kata Ciko kepada Nana. Singkat cerita Nana juga langsung pergi, dan pas di depan pintu gerbang rumahnya Ciko, Dewa langsung memarahi Nana. Dewa tidak sadar bahwa di sisi lain di sini fan-fannya Ciko datang ke rumahnya Ciko. Dia melihat suaminya Nana, di sini juga dia akan membantu Nana. Di sini Dewa juga habis-habisan dicaci maki oleh fan-fannya Ciko. Lalu Dewa juga dia sangat kaget dan marah kepada orang-orang ini. Lalu gak lama kemudian Nana juga langsung ditarik, dimasukkan ke mobilnya dia. Lalu fan-fannya Ciko juga dia ngomong kepada Dewa, ini pasti harus dipiralkan, kata fan-fannya Ciko. Ini KDRT, sambil dia video Dewa yang lagi menarik Nana. Lain lagi di sisi lain Barani yang sangat sedih, dia sambil mewek, dia ngomong sendiri, saya benar-benar tidak nyangka si Alia berbuat kayak gitu, kata batinnya Barani. Tiba-tiba Pak Fajar dia datang, dan Pak Fajar juga langsung menghampiri Barani yang lagi mewek. Lalu di sini juga Barani juga dia menceritakan kepada Pak Fajar semuanya tentang ulang tahun ini. Pak Fajar juga sangat kaget mendengar ceritaan dari Barani ini adalah ulahnya si Alia Syatil. Lalu Barani juga langsung pergi dari hadapannya Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Nurus Tunyung, si Alia Syatil Bulu, dia mendengarkan pembicaraannya Barani yang sudah mengatakan semuanya ke Pak Fajar, mendingan saya pergi dari sini. Pas dia mau melengkahkan, dia mau kabur, Pak Fajar melihat si Alia Syatil. Lalu dia juga memanggil si Alia Syatil. Lalu Pak Fajar juga langsung menarik si Alia Syatil, dibawa jauh dari sana. Dia juga langsung memarahin si Alia Syatil. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang barelo lo bati solidat kalau Mimin tes kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.